Masalah energi adalah salah satu masalah yang penting bagi seluruh negara di dunia. Kalau kita perhatikan lagi nih, di sekeliling kita terdapat banyak sekali energi, seperti lampu dan TV yang membutuhkan listrik untuk menyala. Adapun mobil dan motor yang membutuhkan bensin untuk dapat berjalan. Dan masih banyak lagi contoh energi yang bisa kita temukan di sekeliling kita. Tetapi pada saat ini sumber energi masih memiliki ketergantungan nih pada sumber energi fosil yang merupakan sumber energi tak terbarukan atau sumber energi yang akan habis. Selain itu, sumber energi fosil juga memiliki beberapa masalah, seperti menipisnya cadangan minyak bumi, ketidakstabilan harga, dan polusi gas rumah kaca. Dari hal itu, maka perlu sumber energi terbarukan yang tentunya ramah lingkungan dan dapat memenuhi kebutuhan. Walaupun sebenarnya sudah banyak sekali nih energi terbarukan yang sudah dikembangkan. Tanpa kita sadari, ayunan yang biasa kita mainkan ternyata bisa menjadi sumber penghasil listrik loh. Nah, pada tugas RBL kami kali ini, kami akan menjelaskan salah satu energi alternatif yang bisa dijadikan energi terbarukan, yaitu ayunan penghasil listrik. Nah, ayunan penghasil listrik ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi kinetik. Seperti yang kita tahu bahwa pada dasarnya energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah bentuk menjadi energi lain. Sehingga energi kinetik yang ditarik oleh ayunan ini dapat berubah menjadi energi mekanik berupa gaya tarik yang bisa memutarkan generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Adapun prinsip kerja dari ayunan, yaitu selama ia berayun, maka gir dan rantai yang terpasang pada salah satu sisi poros akan berputar melalui sudut. Nah, hasil ayunan yang bergerak tadi akan menghantarkan daya ke rotor magnet. Di rotor magnet terjadi peredaman terhadap kecepatan rantai. Dengan memanfaatkan momen inersia, rotor dapat menyimpan energi mekanik dalam waktu yang singkat. Pada rotor juga terjadi perubahan arah kutub magnet sehingga terjadi perpindahan energi menuju poros generator. Poros generator berputar dan menghasilkan listrik yang dapat disimpan di dalam aki. Kemudian kita masuk ke tahap perhitungan. Jadi energi listrik yang dihasilkan ayunan dapat kita ketahui besar arus dan tegangannya. Dengan begitu, kita dapat mengetahui besar daya yang dihasilkan dari perubahan energi tersebut. Kami menggunakan aki sebagai media penyimpanan arus listrik yang memiliki kapasitor sebesar 8 volt dan 4 ampere hours. Output arus yang dihasilkan dari ayunan tersebut memiliki rata-rata sebesar 0,5 ampere dan tegangan rata-rata sebesar 6 volt. Dengan begitu, kita dapat mengetahui nih daya rata-rata yang dihasilkan yaitu sebesar daya sama dengan tegangan kali arus, yaitu 6 volt kali 0,5 ampere menjadi 3 watt. Kita juga dapat menentukan perkiraan waktu pengisian aki yaitu dengan rumus Tmax sama dengan kapasitas maksimum aki per output arus rata-rata sama dengan 4 ampere jam per 0,5 ampere sama dengan 8 jam. Berikut adalah tabel hasil percobaan yang menunjukkan tegangan dan arus berdasarkan sudut ayunan. Jadi, semakin jauh atau besar sudut ayun yang digunakan, maka hasil dari tegangan maupun arus akan semakin besar. Namun, ayunan penghasil listrik ini juga memiliki kekurangan, yaitu daya yang dihasilkan dirasa sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi, jika dipakai untuk menghidupkan lampu LED dengan daya rendah, ayunan ini mampu mewujudkannya. Kelebihan lainnya dari ayunan ini yaitu dapat menjadi pendekatan yang baik bagi anak-anak dalam hal kelistrikan.
Jadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu ayunan penghasil listrik ini merupakan inovasi dari penerapan arus bolak-balik yang masih sedikit dikembangkan, sehingga masih dapat dilakukan uji coba atau eksperimen untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.